Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 6B. Semoga semua dalam keadaan sehat dan sudah siap untuk belajar kembali. Hari ini kita akan belajar menentukan ide pokok dari sebuah paragraf. Bismillahirrahmanirrahim. Ide pokok. Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam satu paragraf. Nama lain ide pokok, gagasan utama, pikiran pokok, gagasan pokok, pokok pikiran. Kata kunci dalam menentukan ide pokok adalah paragraf tersebut membahas tentang apa atau bercerita tentang apa. Apa sih yang diceritakan dalam paragraf tersebut atau yang dibahas dalam paragraf tersebut? Cara menentukan ide pokok. 1. Ambil langsung dari kalimat utama. Nah, Misambi mau mengingatkan dulu ya, kalimat utama itu apa ya? Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok utama atau ide pokok dan menjadi dasar untuk mengembangkan kalimat. Kalimat utama tidak selalu berada di awal paragraf, bisa berada di akhir atau tengah dan terkadang juga berada di awal dan akhir. Ingat ya, kalimat utama tidak selalu berada di awal, tapi bisa berada di tengah, akhir, atau awal dan akhir. Cara pertama, ambil langsung dari kalimat utama. Nah, di sini paragraf pertama ya dari teks fauna di Asia Tenggara. Kita baca dulu ya. Asia Tenggara merupakan wilayah yang meliputi sebagian daratan benua Asia dan sebagian lagi berupa kepulauan. Pulau-pulau tersebut terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jadi, kalimat utamanya berada di awal. Ini ya, Asia Tenggara merupakan wilayah yang meliputi sebagian daratan benua Asia dan sebagian lagi berupa kepulauan. Nah, kenapa langsung disimpulkan kalimat utamanya ada di awal dari kalimat pertama? Karena kalimat keduanya pulau-pulau tersebut. Nah, kalimat kedua itu menjelaskan dari kalimat pertama. Jadi, ide pokok paragraf 1, Asia Tenggara merupakan wilayah sebagian daratan benua Asia dan sebagian lagi berupa kepulauan ya. Ini adalah ide pokok dari paragraf 1, kita ambil langsung dari kalimat utamanya ya. Nah, sedangkan paragraf kedua, kita baca dulu ya. Wilayah Asia Tenggara terdiri atas barisan pegunungan yang memisahkan beberapa negara dan penduduknya. Secara umum, wilayah Asia Tenggara beriklim tropis. Sebagian besar negara-negara di Asia Tenggara mengalami musim kemarau dan musim penghujan. Wilayah daratan yang berdekatan serta keadaan iklim dan musim yang sama menyebabkan jenis-jenis makhluk hidup yang ada di negara-negara ASEAN hampir sama. Nah, kalimat utamanya dia ada di tengah, yaitu secara umum wilayah Asia Tenggara beriklim tropis. Nah, jadi ide pokok paragraf kedua kita ambil dari kalimat utama juga ya, secara umum wilayah Asia Tenggara beriklim tropis. Ya. Ini cara pertama, ambil langsung dari kalimat utama. Cara pertama menentukan ide pokok yaitu ambil langsung dari kalimat utama ya. Nah, sekarang kita masuk ke cara kedua, mengurangi kata dalam kalimat utama. Contohnya tadi di paragraf 1 pertama ya, paragraf pertama, Asia Tenggara merupakan wilayah sebagian daratan benua Asia dan sebagian lagi berupa kepulauan. Ini adalah kalimat utama paragraf 1. Tadi sudah kita ambil ide pokok, jadi ini adalah ide pokok dari paragraf 1.
Nah, cara keduanya adalah mengurangi kata dalam kalimat utama. Nah, ini kan terlalu panjang ya. Jadi bisa kita kurangi katanya. Kita kurangi katanya menjadi Asia Tenggara merupakan wilayah daratan benua Asia dan kepulauan. Nah, cara ketiga menyimpulkan isi paragraf. Nih, ini Misanti ambil dari paragraf ketiga. Di Indonesia, fauna yang hidup di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali adalah fauna bercorak Asia. Di antaranya harimau, badak, orangutan, gajah, dan macan tutul. Fauna Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku bercorak peralihan. Banyak spesies endemik hidup di sini, yaitu spesies yang tidak ada di tempat lain, di antaranya anoa, tafir, komodo, dan maleo. Fauna Papua bertipe Australia, di antaranya hewan berkantung dan 600 spesies burung. Di sini mungkin kita agak kesulitan mana ya ide pokoknya atau kalimat utamanya. Nah, kita caranya menyimpulkan dari paragraf ini. Indonesia, fauna yang hidup di Sumatera, kita simpulkan, sudah dibacakan tadi, disimpulkan. Nah, jadi ide pokok dari paragraf ketiga adalah hewan-hewan yang hidup di Indonesia. Tidak ada kan kalimat hewan-hewan yang hidup di Indonesia? Tidak ada. Berarti itu kita simpulkan. Ini paragraf ketiga ini bercerita tentang apa ya? Masalahnya apa? Nah, tadi berarti masalahnya adalah yang diceritakan atau dikembangkan adalah hewan-hewan yang hidup di Indonesia. Hewan-hewan yang hidup di Indonesia. Kesimpulan, cara menentukan ide pokok di sini misalnya dijelaskan ada 3 ya. Yang satu, ambil langsung dari kalimat utama. Kedua, mengurangi kata dalam kalimat utama. 3, menyimpulkan isi paragraf. Demikian penjelasan dari Misanti. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.